kami tonton film tersebut, kami dapat meringkas bahwa proses sidang BPUPKI yang berlangsung pada tahun 1945 yang menjelang proklamasi kemerdekaan, suasana sidang tersebut dapat digambarkan dengan penuh semangat namun tegang dengan anggota BPUPKI yang berasal dari berbagai latar belakang sosial, politik, dan budaya yang berkumpul untuk membahas dasar negara Indonesia merdeka. Tokoh-tokoh penting yang tampil menonjol dalam film ini diantara lain yaitu Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidato terkenal tentang dasar negara, Muhammad Hatta yang memberikan pandangan strategis mengenai pemerintahan, serta tokoh lain seperti Ki Hajar Dewantara dan anggota panitia perumus Pancasila. Selanjutnya, sidang tersebut menampilkan perdebatan panjang mengenai nilai-nilai moral, sosial, politik, dan budaya yang harus menjadi pedoman bangsa. Akhirnya lahirlah Pancasila sebagai dasar negara dengan 5 prinsip utama, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, makna film ini tidak hanya bersifat historis, namun juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai luhur, toleransi, dan musyawarah menjadi landasan dalam membangun bangsa yang merdeka dan beradab. Pancasila digambarkan sebagai pedoman hidup yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bersikap adil, menghormati perbedaan, bekerja sama dalam masyarakat, dan menjaga persatuan. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini membantu masyarakat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, menghormati hak orang lain, dan memperkuat identitas kebangsaan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, film BPUPKI menggambarkan bagaimana para tokoh pejuang berdebat dengan penuh semangat dalam merumuskan dasar negara. Dari berbagai pandangan itulah lahir 5 sila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa. Dan yang pertama sekaligus paling mendasar adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini bukan hanya berbicara soal keimanan, tetapi juga bagaimana kita menghargai keyakinan orang lain. Dalam film BPUPKI, kita melihat bagaimana Soekarno dan tokoh-tokoh lain saling berbeda pandangan tentang dasar negara, tetapi tetap menjaga sikap saling menghormati. Nilai ketuhanan di sini menjadi cermin toleransi sosial bahwa kebebasan beragama adalah hak setiap warga negara. Jika kita menganalisis kondisi di sekitar kita, nilai ketuhanan ini masih sangat relevan. Misalnya, saat kita menghargai dan menjaga ketenangan ibadah teman kita yang berbeda keyakinan, atau saat sekolah kita mengadakan perayaan hari besar keagamaan yang lain dengan cara saling menghormati. Di dunia digital pun kita bisa menerapkan sila ini dengan cara tidak menjelekkan keyakinan orang lain di media sosial. Semua ini adalah bentuk nyata dari penerapan sila pertama, bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga membangun keharmonisan sosial. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa bukan sekedar sila pertama yang kita hafal, tetapi nilai hidup yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau para pendiri bangsa bisa saling menghormati di tengah perbedaan besar saat sidang BPUPKI, kita pun bisa menjaga toleransi dalam setiap perbedaan kecil di lingkungan kita. Jadi dalam film BPUPKI kita bisa lihat semangat kebersamaan dan juga keadilan yang sangat kuat. Para tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga anggota-anggota lainnya berjuang bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Mereka berdiskusi, memiliki perbedaan pendapat, perbedaan sudut pandang, hingga mereka berdebat. Tapi mereka tetap punya satu tujuan yang sama, satu tujuan yang utama, yaitu mewujudkan Indonesia merdeka, yang adil dan juga manusiawi. Nah, di situ menunjukkan nilai kemanusiaan, di mana nilai-nilai perbedaan pendapat dan juga perbedaan sudut pandang tersebut itu dihargai, semuanya tuh dihargai pendapatnya. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa bangsa Indonesia kita itu dibangun dengan nilai-nilai keadilan di dalamnya. Kemudian relevansinya apa dengan kehidupan sekarang? Kita yang sekarang hidup di era digital, di mana banyak orang berinteraksi melalui sosial media, itu kadang
tidak jarang menemui perbedaan pendapat di sosial media tersebut. Nah, kadang perbedaan pendapat ini malah membuat kita saling menjatuhkan dan juga menebar kebencian. Padahal kalau kita bisa saling menghargai, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, itu artinya kita meneruskan semangat kemanusiaan para tokoh pendiri bangsa ini yang tadi telah kita jelaskan. Nah, empati sosial itu jadi kunci untuk memperkuat rasa persatuan di masyarakat. Dengan berempati, kita bisa memahami perasaan orang lain, kita berpikir terbuka untuk menerima pendapat dan juga sudut pandang orang lain, kemudian kita bisa menahan diri untuk tidak saling menyakiti, tidak saling menebar kebencian, dan juga utamanya kita bisa saling mendukung meskipun sudut pandang dan juga pendapat kita berbeda. Jadi kalau semua orang punya empati, dunia digital maupun dunia nyata bisa jadi ruang yang lebih damai dan juga produktif sehingga menghasilkan solusi-solusi yang lebih baik gitu. Di film ini itu kita bisa melihat gimana para tokoh bangsa punya pandangan yang berbeda. Ada yang menekankan pentingnya agama, ada yang menyoroti sistem pemerintahan, dan ada juga yang fokus pada dasar negara. Ya, walaupun perdebatan berlangsungnya cukup panas, ya, mereka semua itu tetap punya satu tujuan yang sama, yaitu memerdekakan Indonesia. Nah, ini tuh makna penting dari nilai persatuan, yaitu mampu bersatu di tengah perbedaan demi cita-cita bersama. Kalau kita lihat di kehidupan sekarang ya, sebenarnya situasinya tuh nggak jauh berbeda. Kita hidup di negara yang beragam, beda suku, agama, bahasa, dan pandangan politik. Namun perbedaan itu tuh seharusnya nggak membuat kita terpecah, melainkan menjadi kekuatan yang membuat bangsa kita lebih kuat. Dalam masyarakat modern, semangat persatuan dan kebinekaan juga penting buat menghadapi berbagai tantangan sosial. Misalnya nih, kalau terjadi bencana alam, konflik sosial, atau bahkan penyebaran hoaks di media sosial, misal kalau kita itu curiga dan nggak kompak, masalah kecil tuh malah bisa jadi besar. Tapi kalau kita bersatu dan saling peduli, semuanya itu bakal lebih mudah buat diselesaikan. Nah, solidaritas itu kekuatan utama bangsa kita sejak dulu dan itu harus terus dijaga oleh generasi muda. Nah, dari film ini itu kita belajar kalau perbedaan bukan alasan buat berpisah, tapi peluang untuk saling melengkapi. Sebagai ya generasi muda itu kita punya tanggung jawab untuk meneruskan semangat itu, menjaga persatuan dan saling menghormati, mendengarkan, dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Saya sendiri percaya selama kita memegang nilai persatuan dan kebinekaan, Indonesia akan tetap kuat dan utuh sampai kapanpun. Terima kasih. Sidang BPUPKI merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia, karena disinilah para tokoh bangsa akan bermusyawarah untuk menentukan dasar negara yang ada hingga saat ini. Yang menarik adalah, sidang BPUPKI menunjukkan semangat musyawarah dan demokrasi. Semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan mencari keputusan yang terbaik secara bersama-sama, dengan tidak mengabaikan satu sama lain dan menghargai semua suara yang ada. Dan semangat itu bukan hanya sejarah. Di kehidupan kita yang sekarang, berpendapat dengan bijak merupakan hal yang penting. Misalnya, kalian dapat berdiskusi di sebuah tempat maupun forum, ataupun seperti rapat, baik secara online di media sosial, maupun offline di tempat yang langsung. Demokrasi bukan cuma tentang politik. Demokrasi adalah cara hidup yang menghargai semua suara orang, mendengarkan pendapat, dan mencari solusi bersama-sama. Jadi, mari kita tiru semangat BPUPKI seperti bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan bersikap bijak dalam menyuarakan pendapat. Karena dengan begitu, kita bisa hidup dengan berdampingan secara damai dan cerdas.
Dalam film BPUPKI, cita-cita keadilan sosial ditunjukkan melalui semangat para pendiri bangsa yang berjuang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur tanpa perbedaan golongan, suku, agama, maupun status sosial. Nilai keadilan sosial tampak dari upaya para tokoh dalam mencari kesepakatan dasar negara yang mampu menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, jika dikaitkan dengan masa kini, cita-cita keadilan sosial dalam film tersebut masih relevan dengan kondisi sekarang, di mana kesenjangan sosial masih terjadi akibat ketimpangan ekonomi dan kesempatan kerja. Dalam hal pendidikan, masih ada anak-anak yang belum mendapatkan akses belajar yang layak, sehingga perlu adanya pemerataan kesempatan. Pada analisis sosial, film BPUPKI mengajarkan bahwa keadilan sosial tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan besar, tetapi dimulai dari kesadaran kecil dalam diri setiap individu, kemudian tindakan sederhana seperti berbagi kepada sesama, kemudian menghargai hak orang lain, dan menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah nyata menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi setelah menonton film tentang BPUPKI, aku jadi sadar akan satu hal penting, yaitu mengenai kemerdekaan dan Pancasila bukan hanya sejarah, tetapi merupakan tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Terutama para pendiri bangsa yang berjuang bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan gagasan, nilai dan keyakinan tentang masa depan Indonesia. Kemudian bagiku nilai-nilai Pancasila itu masih sangat relevan, terutama yang pada ketuhanan yang berarti berpegang pada moral dan toleransi di tengah perbedaan. Kemudian kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk mengingatkan kita untuk peka dan peduli terhadap sesama, apalagi di media sosial yang sering penuh ujaran kebencian. Ketiga, persatuan, yang artinya kita harus saling mendukung meski kita beda latar belakang. Kemudian kerakyatan, yang artinya mengajarkan tentang pentingnya musyawarah, misalnya dalam organisasi, kampus, atau komunitas. Di antara adalah keadilan sosial yang bisa kita wujudkan lewat hal kecil seperti berbagi kesempatan atau menolong teman yang kesulitan. Ya, di mana generasi muda sekarang ini punya tantangan yang berbeda, bukan hanya perang fisik, tapi perang melawan ketidakpedulian dan egoisme. Tetapi semangat Pancasila bisa jadi pedoman buat menghadapi semua itu. Mungkin ini pesan terakhir dari saya. Mungkin untuk penutupnya, sebagai generasi muda kita harus meneruskan semangat BPUPKI dengan cara kita sendiri, yaitu berbuat jujur, berempati, dan aktif menciptakan perubahan yang positif, baik di dunia nyata maupun digital. Karena seperti yang ditujukan para pendiri bangsa, Indonesia akan terus kuat selama Pancasila hidup di dalam hati kita. Dan saya juga percaya bahwa selama Pancasila masih ada di generasi muda Indonesia, semangat persatuan, kemanusiaan, dan ketidakadilan pun saya percaya selama Pancasila masih ada di hati generasi muda Indonesia, semangat persatuan, kemanusiaan, dan keadilan tidak akan pernah padam. Karena Indonesia yang maju, bermartabat, dan berkarakter hanya bisa terwujud bila kita semua setia pada nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam dunia digital dan juga media sosial. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit. Jadi di era digital saat ini, media sosial kan menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi media sosial ini bukan cuma tempat kita untuk mencari informasi atau berbagi informasi, tetapi bisa menjadi tempat untuk kita berinteraksi sosial dengan orang lain. Nah, namun kita juga tetap harus menerapkan nilai-nilai Pancasila supaya kita bisa tetap bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia sosial. Nilai-nilai tersebut apa aja sih? Jadi yang pertama, yaitu sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila pertama ini bisa kita wujudkan dengan cara kita menghormati keyakinan dan juga perbedaan agama orang lain. Jadi misal ada teman kalian atau orang lain yang memposting kegiatan hari raya keagamaan yang mereka yakini di media sosial, kita tidak boleh menjudge atau seperti sebagainya gitu. Kita tetap harus menghormati yang mereka yakini. Kemudian yang kedua, sila kedua, yaitu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dunia digital ini kita dapat menerapkan dengan bersikap beradab saat berkomentar. Jadi kita tidak boleh mudah terpancing oleh emosi dan juga kalau bisa tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Selain itu, kita tidak boleh menyebarkan berita bohong atau hoax yang menyebabkan pihak lain itu dirugikan. Kemudian sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di media sosial ini kan sering menjadi tempat munculnya perpecahan isu sara. Nah, jadi kita ini kalau bisa harus bijak dalam menanggapi isu-isu tersebut agar tidak mudah untuk terprovokasi. Kemudian sila keempat, ini agak panjang tapi kalian pasti tahu. Jadi untuk mewujudkan sila keempat ini, kita itu harus menghargai pendapat orang lain. Kita sebenarnya bebas kok, kita juga bebas untuk berpendapat. Tapi kita juga harus menghargai
pandangan dari orang lain. Jadi kita tidak boleh menjudge pandangan orang lain kalau kita tidak mau dijudge. Nah, untuk sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, untuk menerapkan sila ini di dunia digital, kita ini bisa berkontribusi dalam kegiatan sosial. Contoh nyatanya saat demo kemarin, kita ada melihat berita bahwa rakyat ini membantu para ojol yang sedang turun ke jalan. Itu contoh nyatanya di dunia digital. Nah, untuk analisis sosialnya, jadi di dunia digital saat ini itu kan kita telah membentuk kehidupan sosial yang baru, yang dimana kita berinteraksi ini tidak dibatasi oleh ruang dan juga waktu. Nah, namun meskipun kita bebas, tapi kita juga tetap harus memiliki etika dan juga moral. Nah, kalau bisa, nilai-nilai Pancasila ini bisa kita jadikan pedoman penting agar kita tidak aman arah dalam berperilaku di dunia digital. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.